Alhamdulillah pemirsa TV kembali bersama Ustaz menjawab di hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir juga Ustaz Marzuki bin Abdul Majid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah beliau adalah seorang sahabat saya yang kami dulu sama-sama bekerja di sebuah tempat, tapi beliau sudah hijrah ke Bandung sekarang ini. Kerjanya di sana juga sangat mulia, yakni mencetak ayat Al-Qur'an 30 juz. Ya Ustaz ya? Ya, dan juga Alhamdulillah. buku agama lain. Pemirsa, saya berani aja menyebutnya. Beliau dulu seorang preman. Seorang preman, tapi beliau kemudian menemukan sebuah jamaah, kemudian beliau masuk. Alhamdulillah sekarang menjadi orang-orang yang saleh ya. Mudah-mudahan begitu. Tidak salah Ustaz Marzuki ya? Ya. Benar ya? Ya. Iya, tapi beliau saya catat, beliau dulu di sebuah musala perusahaan saya sebagai imam, beliau juga mulai salat 5 waktu, dan katakanlah beliau ini adalah murid saya, kader saya. Tetapi kemudian saya pernah melarang beliau jangan masuk jamaah tabligh. Tapi tanpa saya sadari saya juga sudah jamaah tabligh sekarang. Gitu. Jamaah umat Nabi. Saya sering ke Jago dan jadi khatib situ. Ya. Betul. Coba tanya ke sana. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita masuk apa saja, yang penting Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan Syiah, bukan yang sesat-sesat. Kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab, ada 4 mazhab ya. Silakan apakah kita mazhab Syafi'i bagus, mazhab Hanafi, Hambali, mazhab Maliki, silakan. Tapi ada kuncinya yang jangan saling menyesatkan. Karena seseorang yang telah mengucap 2 kalimat syahadah adalah seorang Islam. Tidak hak kita mengatakan mereka itu sesat atau macam-macam. Kan begitu Ustaz? Iya. Pemirsa TV, kita ingin mendalami sedikit tentang jihad di jalan Allah SWT. Jadi jihad ini kerja para rasul, para nabi. Setiap para rasul, apakah yang disebut namanya dalam Al-Quran atau tidak disebut dalam Al-Quran, semua berjihad. Tidak ada rasul yang tidak berjihad. Ya. Begitu juga para sahabat Nabi, begitu juga ulama-ulama besar, tabi'in. Ya. Jadi menyana ulama jino hangte mu perang, nyen golong ikut Nabi. Ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi kalau mau perangnya ngambil lu. Kerja tengku, ia mati. Jadi orang-orang beriman tidak takut mati, karena jihad di jalan Allah ini wajib, fardu ain. Tapi kalau sedang negeri itu dalam keadaan perang. Tapi kalau negeri itu dalam keadaan aman, itu kita tidak boleh berjihad membunuh orang, tetapi kita jihad ke jalan yang lain, yakni memimpin pesantren, memimpin sekolah agama, memimpin jamaah. Itu jihad juga di jalan Allah. Bisa ditambahkan? Siapa yang menambahkan? Ya, alhamdulillah nih Ustaz. Jadi banyak sekali memang pengertian jihad ini dalam Al-Qur'an. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga banyak juga mengulang-ulang Al-Qur'an. Dalam artian memang semua kita Allah Subhanahu wa taala diajak untuk berjihad. Dalam artian diajak untuk bersungguh-sungguh untuk dunia kita juga untuk akhirat kita. Bahasa dunia akhirat sebenarnya enggak. Toh apa yang di dunia juga inilah kelebihan Islam. Apa kita buat di dunia ini juga untuk akhirat kita. Yeah. Nah, kita buat akhirat kita jelas untuk akhirat kita. Dunia juga untuk akhirat kita. Nah, dengan niat lillah, bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, katakan itu fisabilillah. Nah, ini semua saya pikir gini. Iya. Nah, ini disebut bersungguh-sungguh. Nah, seperti dalam surat Al-Anfal ini, Al-Anfal kita tahu surah nomor 8 dalam Al-Quran, ayat ke 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang bersungguh-sungguh wajahadu fi sabilillah jalan Allah. Nah, orang-orang yang awai ini awai, yang dulu wa nasaru. Ulaika humul mu'minun. Mereka telah sungguhnya orang yang beriman yang nyata, yang sungguh-sungguh beriman. Nah, sungguh-sungguh benar-benar beriman. Dia kenapa? Orang yang benar-benar dia memang bersungguh-sungguh di jalan masalah. Nah, sekarang ini kan bukan zaman perang nih, Ustaz. Nah, bagaimana cara kita bersungguh-sungguh di jalan agama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Tadi kita bilang, orang mencari harta juga bersungguh-sungguh, berjihad. Cari ilmu juga berjihad. Nah, sekarang full berjihad. Bagaimana cara kita berjihad tadi? Karena ini bukan zaman perang, tapi kita mau kena korbankan. Bahasa sungguh-sungguh mesti ada satu bahasa korban. Ya. Efeknya. Nah, apa yang mau kita korbankan sekarang? Bagaimana kita cara mengorbankan? Maka Allah katakan tadi di ayat yang sebelumnya kita ulang, kita korbankan diri dan harta kita. Maka kita dalam agama. Cuma sekarang orang ini ketika kita mengatakan ini kita mengorbankan harta kita, oh ini maksud si Dharma kurut nih katanya nih 3 hari 40 hari. Itu karena kata kurut hanya sebuah kata-kata. Dan 3 hari bukan angka yang mesti 40 hari, bukan. Semampu kamu. Nah, anggap sajalah seorang perwira atau seorang pegawai negeri, ketika dia bersungguh-sungguh pada karir dia, pekerjaan dia mesti kena sekolah nih Ustaz. Pak disekolahkan dia untuk rangka ditingkatkan kemampuan dia. Katakanlah ada di sana ada TANAS, ada macam-macam. Nah, ini dia udah butuh waktu. Kita misalnya sebulan dia sekolah ke Jakarta. Dia menghabiskan waktu 6 bulan sekolah. Nah, ini kan hanya waktu saja, angka-angka saja yang sesuai dengan ini, Ustaz. Nah, ketika kita bicara kita 3 hari, 40 hari, ini bukan 40 harinya yang kita maksudkan. Walaupun bagi para sufi kata-kata 40 ini satu kata-kata yang 40 hari ini adalah satu hari yang penting dalam agama. Maksudnya 40 hari manusia dalam rahim, dia terus jadi gumpal daging gumpal daging 40 hari, daging jadi zigot 40 hari. Nah, itu angka-angka 40 memang dalam agama bagi para sufi sangat penting. Makanya nyok kaum puplu. Nah, bahasa gitu kok bahasa kita nih. Ada standar 40 hari. Tapi ini sekali lagi dalam bahasa berkurut ini bukan satu kata standar. Bisa saja. Ya, baik, sudah dimengerti. Ya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita baca dulu SMS dari Dr. Haji Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sedang menyimak JTV di kedai saya. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah Ustaz menjawab itu sudah menjadi corong jamaah tabligh sekarang? Karena Ustaz tadi mengatakan Ustaz sudah masuk jamaah tabligh. Kalau Ustaz sudah masuk jamaah tabligh, bagaimana teman-teman Ustaz yang tidak masuk jamaah tabligh? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Bapak Haji Bakri, ya. Saya bukan jamaah tabligh, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan apa-apa. Saya seorang Muslim. Tapi setiap yang benar itu saya dukung, ya. Jamaah tabligh itu bagus, Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammadiyah itu bagus, Ahlussunnah wal Jamaah. Perti juga bagus, NU juga bagus, semua bagus, ya. Untuk apa kita merasa iri hati, dengki kepada jamaah-jamaah ini? Mereka berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh mengajak orang lain supaya beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi saya ada di posisi itu sebagai perekat antara jamaah-jamaah Islam ini, usrah-usrah Islam ini harus ada perekatnya. Perekatnya kita ini yang tahu agama. Jangan sampai kita berpihak salah satu lalu menjelek-jelekkan yang lain. Itu adalah pekerjaan mengtakfirkan orang, memfitnah, mengadu domba.
itu tidak ada niat saya sedikit pun. Bagi saya masuk kemana-mana kalau jamaah itu jamaah di jalan Allah. Demikian Pak Haji Bakri. Saya baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah benar orang-orang Cina ingin menyerang Islam? Mereka sudah merebut sebuah pulau Natuna. Apakah umat Islam tinggal diam atau berjihad juga melawan orang-orang Cina komunis? Tengku Abdul Rahman, mohon maaf, ini urusan TNI ya. Urusan politik, urusan pemerintah. Jadi kalau negara kita direbut orang, itu jihad bagi kita untuk membela negara kita. Apalagi yang merongrong kita ini adalah non-Islam. Sedangkan negara kita negara Islam terbesar di dunia. Kalau sudah diambil satu pulau, mungkin pulau-pulau lain akan diambil. Karena itu jihad membela tanah air, membela Natuna adalah fardu'in bagi TNI. Begini nih Ustaz, sebenarnya kan saya ingin, ini afwan, saya ingin saya tidak sendiri. Kalau kata John Lennon, I'm not alone kan. Maybe someday you will join with us. Maksud saya begini mau bilang, ini hampir sama nih Ustaz, sama pertanyaan pertama yang kedua saya, cuma hal yang berbeda. Dalam artian pertanyaan pertama tadi mengatakan, wah apa sudah masuk tablik ya? Kita jamaah ini bukan jamaah tablik, tidak ada nama ini jamaah umat Nabi. Yang kita buat adalah apa yang pernah Nabi buat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa wah ini jamaah tablik ya, saya sering melihat di YouTube Ustaz. Ini ustaz-ustaz populer ini, ustaz yang kita kenal, afwan saja. Atau saya bilang aja lah, ada pernah sekali jangan dibilang nama orang. Ada ustaz terkenal di Indonesia ini. Dia kata bahwa untuk mereka bahasa mengatakan kepada jamaah kita ini bergerak ini, wah jamaah tabligh itu bagus, mengajak orang gini-gini, banyak gereja jaga masjid. Nah, alhamdulillah udah benar. Tapi ini bukan jamaah tabligh maksudnya. Tidak pernah kita menamakan kelompok itu. Ini yang kita buat ini adalah sekali lagi afwan, ini jamaah adalah jamaah umat Nabi. Maksudnya apa? Apa yang Nabi ajar kepada sahabat, apa yang mereka buat ini kita buat sekarang ini. Jadi bukan satu kelompok jamaah ini. Ini tugas kita. Seperti kita bilang, bahkan dakwah ini adalah fardu ain. Fardu ain dakwah ini. Nah, dengan bagaimana dengan cara kamu? Nah, cara-cara yang terbaik adalah cara Rasulullah SAW, bersahabat. Nah, seperti ini kita bahas di dalam Al-Quran, ada teknisnya sedikit, yaitu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, pada surah ayat surah Al-Anfal tadi juga pada ayat berikutnya ayat 75 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, yaitu orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang setelah dia hijrah, setelah dia bersungguh-sungguh. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Nah, orang-orang berhijrah dan orang bersungguh bersama mereka, maka mereka termasuk kelompok itu. Nah, inilah maksudnya bukan ini bukan kelompok di sini, bukan kelompok tertentu, bahwa orang-orang yang mau berhijrah, orang-orang yang mau bersungguh-sungguh. Nah, ketika dia bersungguh-sungguh, dia berhijrah. Maksudnya berhijrah bukan kita harus pindah. Berhijrah di sini adalah satu pergeseran. Berdasarkan satu hadis yang sahih, paling siapa yang menggerakkan kakinya satu langkah di muka bumi ini untuk masuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pandang. Jadi maksud pindah di sini juga pindah hati, pindah kebiasaan, pindah pola pikir. Afwan saja misalnya ada seorang hari ini ahli ilmu, jadi mungkin di ilmu berkutat di situ saja, maka Allah ajak dia untuk bersungguh-sungguh ya secara agama, secara keseluruhan agama untuk bi amwalikum wa anfusikum. Nah, masih dalam soal Al-Anfal saat ini banyak sekali yang mengkata-kata jihad. Dalam soal Al-Anfal juga ada Allah SWT ada ulang beberapa kali, tapi redaksinya hampir-hampir sama. Dalam surah 72 Allah SWT mengulangkan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, sungguh lagi, sungguh orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah,
Orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan harta mereka dan dengan diri mereka di jalan Allah SWT. Itulah orang-orang yang membantu mereka walazina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum auliya ba'. Orang-orang yang sungguh-sungguh berhijrah, sungguh-sungguh dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri. Ini maksudnya Ustaz. Jadi mungkin jauh sekali artinya ketika kita sambungkan Allah Subhanahu wa taala masih dalam Al-Qur'an jarang sekali mengatakan kata-kata perang ini dalam kata-kata jihad ini disambungkan dengan kata-kata perang. Ada musuh kamu berjihadlah. Ini ada. Ini maksudnya dengan berjihad dalam Al-Qur'an kamu bersungguh-sungguh untuk kamu dengan agama kamu. Ya, baik pemirsa JTV. Ini dari Ibu Khadijah di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, apakah jihad harus dilakukan dengan berperang? Apakah tidak ada jalan-jalan lain yang disebut juga jihad? Misalnya seseorang diplomat mampu mendamaikan antara dua bangsa yang sedang berperang, kemudian menjadi damai. Apakah bukan jihad namanya? Wassalam. Ibu Khadijah di Banda Aceh. Bisa dijawab, Ustaz? Afwan, ini saya bukan mencoba menjawab. Saya tidak mencoba menjawab. Ini soal kita muzakarah. Baik, saya jawab. Sudah ditanya. Ya. Ibu Khadijah yang mulia ya, di Banda Aceh juga termasuk jihad. Kalau ada orang yang mampu mendamaikan dua bangsa yang sedang berperang, lalu orang itu masuk dengan kemampuannya berdiskusi, berdialog, lalu dua bangsa itu damai, jadi Allah akan memberi pahala yang sangat banyak kepada yang mendamaikan. Juru damai itu akan mendapat pahala yang sangat banyak karena dengan kemampuannya berdiplomasi yang dalam Al-Quran disebut wajadilhum billati ahsan, insyaallah orang itu akan mendapat pahala yang sangat besar. Demikian Ibu Khadijah, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti tadi kita bilang, itu ada pertanyaannya hampir sama, tapi dengan bentuk yang sangat seolah berlawanan. Padahal maksudnya ini sama. Nah, tadi kita bilang bagaimana sekarang kita di Indonesia ada masih di pulau kita, sebagian di Kepri itu ada bangsa lain yang mencoba mencaplok wilayah kita. Nah, masalahnya sekarang kebetulan dia itu Cina. Nah, sekarang ada apa dengan Cina? Kenapa? Kesalahan dia adalah memasuki wilayah kita tanpa pemberitahuan, itu saja. Kalau dia ingin mencaplok, berarti ini jelas sudah suatu kesalahan yang besar lagi. Nah, masalah dengan kita sekarang, maksud saya kita mengajak pola pikir kita, wawasan kita, jangan mengatakan bahwa ada itu di luar, yang bukan orang Aceh, atau itu bukan orang Indonesia, atau dia bukan Islam. Nah, ini satu hal yang naif sekarang ini Ustaz. Kalau memang dia bukan Islam, mari apa usaha Anda sekarang ini, usaha kita bagaimana supaya dia Islam. Ketika itu yang masuk ke sana itu juga Islam, walaupun dia bangsa lain, mungkin dia mau kerjasama, silahkan Afan Ustaz. Hari ini maksud saya ilustrasi saya begini loh. Hari ini di Amerika berjuta-juta orang Yahudi, orang Nasrani, orang pluralisme macam-macam itu masuk Islam. Nah, ini coba kita pikir. Ini pun bagaimana ini bisa terjadi ini? Di Amerika, di Inggris, banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani masuk Islam dan mereka membela Islam seperti bahkan lebih dari apa yang pernah kita orang Islam asli berbuat. Mereka sudah membela Islam ini dan mereka berkorban untuk Islam ini. Ketika sekali saja dia ucap kalimat syahadat, dia sudah berjuang, dia sudah berkorban lebih dari apa yang pernah kita buat dari awalnya Islam, Ustaz. Nah, ya baik. Jadi sekali lagi tentang itu, mereka adalah orang itu. Nah, kalaulah mereka memang Islam dan mereka ingin mengembang juga Islam di sini, saya pikir ada masalah. Ya baik, pemirsa JTV. Ataupun boarding itu berbahasa negara adalah dalam hukum negara, setiap negara itu ada batas-batasnya. Siap. Walaupun orang Islam memerangi orang Islam yang lain, itu harus dibela negaranya masing-masing. Misalnya kita kan Islam, lalu sekarang kita memerangi Malaysia misalnya, yang sama-sama Islam dan sama-sama bermadzhab Syafi'i lagi, maka orang Malaysia itu berhak membela diri. Ya. Begitu juga
Kalau orang Malaysia melawan kita, mengambil Pulau Sabang misalnya, kita juga berhak membela diri. Walaupun sama-sama Islam. Karena ada istilahnya, ada wilayah tertentu masing-masing. Kita tidak boleh mengambil tanah air orang. Kan begitu? Jangankan punya umat Islam. Misalnya kita ingin merebut Singapura yang non-Islam. Tidak boleh juga. Karena kita bermasalah dengan PBB nanti. Nah, tetapi yang jelas perang ini tidak pernah reda. Ya. Sejak kita lahir sampai sekarang kita terus menyaksikan perang di dunia ini. Kadang-kadang reda di India, terjadi perang di Myanmar, reda di Myanmar, di Laos, reda di Laos, di Filipina, di Aceh, di mana-mana. Jadi perang itu sunatullah, seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan.